Ini adalah Pajero Sport, kelas paling mahal dengan diskon 50 jutaan kurang lebih. Pajero Sport Dakar 4x4 nih, 4x4. Bukan yang GLS ya, yang Dakar. Ini yang tipe paling mahal atau rajanya atau dewanya Pajero Sport. Dewanya diesel 4x4 lah intinya untuk leather frame. Nah, sekarang di sebelahnya ada dewanya juga, di dewa juga. Ini dewanya leather frame double cabin, yaitu si Mitsubishi Triton Ultimate 4x4. Sekarang saya penasaran mau lihat si Mitsubishi Triton Ultimate 4x4 ini. Nah, Mitsubishi Triton Ultimate 4x4 ini kalau kita lihat ya, pertama kita ke bagian kaki-kakinya, velgnya. Velg dia pakai dual tone, warna gunmetal perpaduan dengan warna silver kayak gitu, warna chrome maksudnya. Kalau yang ini hitam dengan warna chrome. Udah pakai disc brake pastinya, dan ini untuk yang Ultimate dia pakai HT ya untuk bannya, sama dengan yang Pajero. Dueler Bridgestone dengan ukuran ringnya tuh ring 18. Pajero pakai ring 18 juga nih, ring 18. Yang ini sama tuh, ring 18 bosku, mantep ya. Dan kalau kita lihat suspensinya kurang lebih sama antara kedua mobil ini, dan footstepnya juga menggunakan footstep yang sama, cuman beda warna. Kalau si Triton ini warna hitam, kalau si Pajero nih ini warna hitam ya. Tuh kalau si Pajero dia warnanya warna silver kayak gitu. Nah, untuk si Mitsubishi Triton ini, kalau kita lihat ya, si Mitsubishi Triton ini untuk lampu utamanya sama kayak Pajero, dia pakai lampu utama posisi di atas. Dan kalau kita lihat ya, common parts untuk lampunya cuman beda di RL-nya, dia yang kayak ke sini terus ke bawah ke dalam. Kalau si Pajero dia di bagian bawah aja tuh, bagian bawah situ. Itu bedanya. Lalu kemudian lampu seinnya ada di bagian sini. Lalu kemudian di bawah ada fog lamp. Tidak ada cornering lamp sama seperti yang ada di Pajero. Nah, kalau kita lihat Pajero kan ada 3 cluster tuh bagian lampu yang ininya. Kalau ini hanya ada 2 cluster. Dengan finishing bagian dalamnya ini, frame-nya dia warna black glossy. Cakep sih ya. Lalu kemudian ada 4 sensor parkir di bagian depannya, nggak ada kamera depannya, nggak ada juga sensor di bagian logonya itu. Dan kalau kita lihat ya, sudut kemiringan depannya untuk off-road juga cukup miring ya, sama seperti yang ada di Pajero harusnya. Kayak gitu tuh, sama. Nah, itu bosku. Ini adalah Mitsubishi Triton Ultimate, dimana ini adalah Mitsubishi Triton kasta tertinggi atau yang paling mewah dan paling mahal di kelasnya. Dia belum pakai shark fin antena. Dan kalau kita lihat memang ya, postur si Mitsubishi Triton Ultimate ini mewah ya kalau kita lihat, mewah dan megah dan gagah kalau kita lihat ya. Nih, coba saya tunjukin dari sini bos. Wih, gimana menurut kalian mobil ini? Keren nggak? Masuk nggak dalam wishlistnya kalian? Kalau saya sih ya. Keren ya. Selama ini sudah pakai Triton juga, pakai yang kasta paling mewah pada zaman itu ya, Triton Exit. Tapi selain Triton Exit, sekarang sudah ada yang Ultimate lagi bosku, yang lebih mewah lagi. Nah, si Triton ini untuk belakangnya dia masih menggunakan drum brake, belum menggunakan cakram untuk bagian pengeremannya. Tapi antara cakram dengan drum brake ini sebenarnya so far kurang lebih sama untuk fungsinya, cuman yang cakram lebih cepat mengeluarkan panas. Nah, ini pairnya nih kalau kita intip dari sini ya. Ini pairnya masih pakai pair daun. Dan kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pair. Yang paling bawah yang menggantung itu dia yang fungsinya untuk beban. Nah, kayak gitu. Terus ini baknya cukup luas buat kita naruh barang ya. Dengan hook di masing-masing ada 1, 2, dan tentu di bagian sini juga ada nih. Hooknya buat kita ngikat barang. Dan ini ada kayak semacam pagarnya buat mengamankan kaca belakang pada saat kita muat barang itu nggak langsung membentur bagian kaca. Dan untuk kacanya ini sudah dilengkapi dengan defogger, jadi nggak berembun pada saat hujan. Nah, nih Mavic Clean Diesel udah pakai kamera mundur pastinya, lalu kemudian ada tulisannya Ultimate warna merah di sini. Dan kalau kita lihat dari belakang ya, cukup oke juga sih sebenarnya si Triton Ultimate ini dengan 4 sensor parkir di bagian footstep belakangnya. Nih buat bukaannya cukup besar.
High mount stop lampnya ada di sini. Kalau Navara high mount stop lamp ada di atas. Kalau yang ini ada di bagian bawah sini. Jadi nggak begitu high, nggak begitu tinggi. Nah, di baris kedua si Mitsubishi Triton ini itu sandaran tangannya udah pakai kulit, jahitannya bukan jahitan asli, jahitan asli. Dudukan tangannya masih pakai plastik dengan motif kulit, bukan kulit asli. Ada bottle holder di bawah, atau cup holder bisa juga. Lalu kemudian ada speaker, dan ini ada footstep yang cukup besar untuk kita duduk di atas. Dan ini kalau kita goyang-goyangkan ya, nggak begitu empuk untuk bagian depannya karena memang, bagian belakangnya karena memang dia menggunakan per daun. Tapi jadinya lebih tangguh ya untuk memuat barang karena kompetitornya si Navara itu pakai per keong, jadi memang pure mobil itu buat hobi. Nah, joknya dia udah pakai jok kulit. Ini jok kulit. Di bagian tengahnya ala-ala perforated kayak gitu ya. Jadi harusnya nggak panas ya pada saat kita duduk di sini. Nah nih, coba dah lihat motifnya bos. Nah tuh motifnya dengan lubang-lubangan kayak gitu membuat bagian joknya ini lebih nyaman tentunya pada saat kita dudukin. Nah untuk headrestnya di bagian belakang cuma ada 2, tapi di bagian belakang praktis bisa duduk untuk 3 orang. Dan di sini ada armrestnya, yang armrestnya ini ada cup holdernya 2 kiri dan kanan. Cuman agak pendek ya, kenapa nggak dibuat memanjang ke depan? Sekalian dibikin nyampe ke atas aja kayak punyanya si Expander tuh, harusnya lebih bagus lagi buat kita dudukin tangan. Karena kalau kita dudukin tangan di sini praktis cup holdernya nggak pakai, cup holdernya nggak kepake bos. Nah di sini ada tempat buat naruh handphone, cuman nggak ada slot charging di sini. Kenapa nggak dipasangin ya? Nah itu terus untuk seat belt lengkap ya, kiri dan kanan masing-masing ada 3 titik, untuk tengah juga bahkan 3 titik, dan di bagian kiri dan kanan sudah ada grip bagian atasnya, dan ada grip juga di pilar pada saat kita naik. Jadi kalau kita naik mobil ini jangan pegangan di sini bosku, ini bisa, atau di sini ini bisa merusak jok mobilnya. Kita pegangannya pada grip yang sudah disiapkan. Nah di sini ada plate lagi yang disiapkan, jadi pada saat kita nginjek ke sini itu nggak merusak bagian bodi, dan memang ini fungsinya untuk diinjek-injek. Di situ nanti akan ada karpetnya juga. Dan sekarang kita ke kokpit kemudinya atau baris depannya. Nah ternyata di baris depannya juga dudukan tangannya nggak pakai yang kulit, ini yang kulit. Di luar di Malaysia, di Thailand itu Triton kok lebih dikembangkan ya. Bahkan di Thailand sudah ada yang rally art, di Malaysia udah ada yang atlet. Di Indonesia nggak tahu kenapa nggak ada. Yang edisi terbaru masih pakai edisi yang lama-lama kayak yang dulu-dulu aja. Nah ini joknya pakai yang perforated lagi. Di bagian tengahnya ada jahitannya, tapi jahitan masuk ke dalam ya, bukan yang jahitan belakang kayak gini 2, tapi ini kulitnya mewah sih bos, mewah ya. Dan ini pengaturan joknya tuh sama kayak yang ada di Pajero bos. Nah ini untuk reclining bisa diatur dari sini. Nih recline, maju mundurnya bisa dari sini. 4 udah, 5 untuk naik turun bagian belakangnya, naik turun bagian depannya jadi 6, jadi 8. Jadi 8 arah pengaturan joknya bos. Kita posisikan mentok ke belakang. Nah pedalnya hanya ada 2 karena mobil ini transmisinya otomatis. Sudah dilengkapi dengan leveling pada bagian lampunya, lalu kemudian FWCM, nggak ada sensor di sini. Kalau Pajero kan sensor, stability control, lalu kemudian pengaturan spionnya, dan spionnya bisa dilipat retract secara elektronik atau electric retract. Start dan stop engine button, wah, ternyata ada yang istimewa dari mobil ini. Padahal ini mobil barang bos, mobil pekerja biasanya, tapi untuk yang ultimate sih biasanya ini masuk kelas hobi ya untuk yang ultimate. Nah, si Mitsubishi Triton Ultimate ini sebelah kiri sudah ada audio switch steering, cuma di bagian bawah sini nggak ada apa-apanya, buat ngangkat tutup telepon nggak ada. Yang istimewa bos, ada cruise control bos, cuman ini nggak adaptif ya. Setidaknya ada cruise controlnya, mantep banget ini, ada cruise controlnya, luar biasa ya. Keren. Ini pakai setir yang kayak dipakai Pajero juga. Udah pasti bisa diatur untuk steel
Teleskopik juga bisa. Nah, ini cukup ergonomis. Dan di bagian bawah sini dia masih pakai mechanical parking brake untuk switch ke 4x4-nya. Dia model tombol putar kayak gini. Ada hill descent control juga bosku untuk hill start assist, nggak tahu yang ini fungsinya itu apa enggak. Terus ini bisa dibuat jadi 4H, 4LLC, dan ditekan ke bawah untuk 4HLC dan tekan ke bawah untuk 4LLC. Kayak gitu tuh kelihatannya. Nah, standarnya sih di posisi 2H aja. Nah, ini ada cup holder plus asbak. Masih ada asbak, tapi ya merokok dalam mobil bikin bawa mobil sih. Nah, terus ini transmisinya otomatis, bisa ke bawah, tapi dia bisa model triptonic ya. Posisi D, gigi maju depan, gigi mundur ke belakang. Dan ini pakai matic biasa ya, belum pakai yang CVT. Harusnya sih mobil ini nggak cocok pakai CVT ya, karena 4x4 bos, CVT rada lemot. Kadang-kadang kita butuh responsi untuk mobil-mobil kayak gini. Kunciannya sudah pakai smart key keyless. Nih, smart key keyless kayak gitu ya. Di sini finishingnya ala-ala karbon ya. Jadi kelihatan mewah sih. Terus di sini ada power outlet dari bawah. USB slot. Ini power outlet. Terus di sini posisi sensornya, ternyata ada sensor bos. Nah tuh, dari situ tuh, dipindahkan yang di sini, dipindahkan ke tengah sini. Nah, terus ini ada kayak blind spot warning kalau kita mau aktifkan atau tidak mengaktifkan. Untuk pengaturan AC-nya masih menggunakan pengaturan AC sama kayak Pajero Sport edisi lama ya, yang modelnya kayak gini, pakai tombol. Dan ini bisa buat nggak bisa buat dual zone, ada buat sirkulasi udara, auto, ada modenya di sini. Untuk kedinginannya bisa diatur dari sini, bisa di off kan. Nah, head unitnya udah pakai touchscreen. Ini udah pakai elektrokromatik, nggak pakai yang manual dimming lagi. Dan ini ada pencetannya sepertinya di sini untuk yang kamera mundurnya. Nah, kenapa nggak pakai sunroof ya? Ini masih pakai common parts yang lama. Nah, ini ada lampu bacanya. Lalu kemudian di sini sun visor dengan vanity mirror. Ini sun visor tanpa vanity mirror. Tempat penyimpanan pasti ada di situ. Dan ini joknya sebelah kiri juga sama, kulit dengan material perforated. Dan di sini gripnya, di sini lebih lengkap. Di atas bahkan ada grip juga. Lalu di sini ada grip juga di bagian pilar untuk kita naik turun ke mobilnya.